Halo guys, jadi di video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi masa berburu dan mengumpulkan makanan di zaman Paleolitikum dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yaitu di zaman Mesolitikum. Selamat menyaksikan. Sebagaimana diungkapkan di Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers, berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses, serta mencakup 90% dari sejarah manusia sampai pada tahun 12.000 sebelum Masehi. Semua manusia hidup dengan cara ini. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi kala Pleistosen sampai Holosen merupakan masa puncak perkembangan hewan menyusui atau mamalia. Oleh karena itu, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, gajah, kerbau, dan kuda nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Kehidupan menetap atau sedenter belum dikenal. Migrasi atau perpindahan hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama. Yang pertama di sini adanya perubahan iklim yang ekstrim. Misalnya kayak kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering. Atau musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Faktor yang kedua di sini ada bencana alam. Faktor yang ketiga ada ancaman dari sesama hewan, yaitu hewan karnivor. Faktor yang keempat di sini ada gangguan manusia. Kemudian faktor yang kelima ada tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah beriklim lebih panas. Hal ini membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivore ikut bermigrasi mengikuti migrasi dan tumbuh-tumbuhan itu. Migrasi hewan-hewan herbivore ini dengan sendirinya membuat hewan-hewan karnivor ikut bermigrasi juga. Manusia purba Indonesia pada masa ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yaitu dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana. Kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Alat serpih atau flix. Temuan alat serpih pertama kali ditemukan oleh von Königswald pada tahun 1934. Alat-alat dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut di Sangebung, Sragen, Jawa Tengah. Alat-alat serpih kerap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat batu masif lainnya. Di beberapa tempat, alat serpih merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis dan alat-alat lain yang dibuat dari tanduk, serpih, dan batu-batu bundar. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut zaman Mesolitikum. Masa ini terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Menurut Poesponegoro dan Noto Sutanto, manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australo-Melanosoid dan ras Mongoloid. Apakah ada kaitan antara ras pendatang baru ini dan manusia purba yang hidup sebelumnya, yaitu Homo toajacensis dan Homo soloensis? Hipotesis yang populer mengatakan Homo toajacensis dan Homo soloensis telah punah atau dalam proses kepunahan ketika dua ras pendatang baru ini tiba. Faktor utama kepunahan adalah keterbatasan kemampuan otak mereka membuat strategi-strategi baru menyesuaikan diri dengan alam.
termasuk keterbatasan menggunakan otak untuk mengatasi berbagai penyakit yang timbul. Hal semacam ini juga terjadi pada manusia purba sebelum mereka, Pithecanthropus dan Meganthropus. Hipotesis lain mengatakan manusia Solo dan manusia Wajak tidak punah, tetapi melebur melalui proses kawin-mawin atau kohabitasi dengan ras pendatang baru itu. Pencampuran itu menghasilkan manusia Indonesia seperti sekarang. Terlepas dari hal itu, pandangan populer mengatakan masa kini Nusantara dihuni kedua ras pendatang baru, yaitu jenis Homo sapiens yang sudah sama persis dengan manusia modern. Ras Australomelanesoid diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Pada saat bangsa Dravida datang ke India, sebagian terdesak ke pegunungan, sebagian lagi menyingkir ke timur seperti Kamboja, Tiongkok, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh Sarasin bersaudara sebagaimana dikutip Restu Gunawan dan kawan-kawan. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuan otaknya sudah sama dengan manusia modern sekarang, yaitu ras bertubuh agak gelap, bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Oleh Sarasin, penduduk asli Indonesia itu disebut sebagai bangsa Veda. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini, dan orang Veda saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, yaitu termasuk India, dan Oseania. Orang-orang Veda atau ras Australomelanesoid ini hidup dalam budaya Mesolitik. Hasil-hasil budaya Indonesia pada masa ini mendapat pengaruh kuat dari wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya kebudayaan Bah Chon Hua Bin di daerah Tonkin, Vietnam bagian utara. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah bangsa Hieng di Kamboja, Meong Tse, Yongzhen di Tiongkok, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Di Indonesia yang termasuk ke dalam ras ini dan keturunannya yaitu ada suku anak dalam di Jambi, Lubu atau orang Ulu terletak di Jambi dan Sumatera Selatan, kemudian ada Talang Mamak di Riau dan Toala di Sulawesi. Corak kehidupan sosial ekonomis. Corak kehidupan mereka tetap sama dengan masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Bedanya, selain alat-alat dari batu pada masa ini, mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kerang. Nah, di sini juga mereka mengenal pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Mereka memasak atau memelihara api dan membimbing anak. Hal itu jugalah yang membuat mereka mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi-sedenter, terutama di gua-gua payung, Abris South Lodge. Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selain bertempat tinggal di gua-gua, ada juga kelompok manusia lain yang bertempat tinggal di tepi pantai, yang hidupnya lebih bergantung pada bahan-bahan makanan yang terdapat di laut. Hal ini terbukti dari penemuan-penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah banyak, selain tulang belulang manusia dan alat-alatnya di dalam timbunan kulit kerang atau remis dan siput yang membukit yang disebut dengan kejokan Mondinger. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa mereka telah mengenal pencarian dan pengumpulan makanan di laut. Selama bertempat tinggal di gua-gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding karang. Sumber inspirasi dari lukisan-lukisan ini adalah cara hidup mereka yang serba bergantung pada alam. Lukisan-lukisan itu mengabarkan suatu pengalaman, perjuangan, harapan hidup, dan bahkan kepercayaan mereka. Pada tahap akhir masa ini, mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah menurut kondisi kesuburan tanah. Hutan yang dijadikan tanah pertanian dibakar terlebih dahulu dan dibersihkan. Di sana mereka menanam umbi-umbian seperti keladi. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu tradisi serpih bilah, alat tulang, dan kapak genggam Sumatera. Tradisi pembuatan alat pada masa ini mendapat pengaruh kuat kebudayaan Bah Chon dan Hoa Bin dari Vietnam, yang diduga merupakan daerah asal pendatang baru ras
Australomelanosoid itu. Yang pertama, serpih bilah atau Phakes. Tradisi serpih terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan seperti di Leang, Karasa, dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur. Adapun di gua-gua di Jawa, serpih bilah tidak memainkan peran penting dalam konteks tradisi tulang. Yang kedua, ada alat tulang pebble banyak ditemukan di Jawa Timur. Arkeolog L.C.J. Van S. berjasa menemukan alat-alat ini. Adapun temuan alat-alat tulang yang terkenal di Jawa ialah di Gua Lawa, dekat Sampung, Jawa Timur. Di tempat itu ditemukan juga serpih bilah sederhana. Alat-alat tulang, dua macam bentuk sudut tulang dan semacam belati dari tanduk. Mata panah batu yang bersayap dan berpangkal konveks. Hematit, besi oksida, lesung batu, serta perhiasan dari kulit kerang. Yang ketiga, di sini ada kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Sejumlah alat batu yang ada di Indonesia dikenal dengan istilah Sumatralit atau kapak genggam Sumatera yang berasal dari Asia Tenggara dan ditemukan di Tiongkok Selatan, Vietnam, Kamboja, Annam, Thailand, dan di Semenanjung Malaya. Melalui daerah Semenanjung Malaya, tradisi ini menyebar ke Indonesia dan ditemukan di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan semenanjung itu. Menurut Robert dan Galis, lukisan-lukisan gua bertalian dengan upacara-upacara penghormatan nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan dan kesuburan, atau memperingati suatu kejadian yang penting. Selain lukisan-lukisan di dinding gua atau di dinding-dinding karang, alam kepercayaan masyarakat pada masa itu terlihat juga dalam peristiwa atau upacara penguburan. Bukti-bukti penguburan ditemukan di Gua Lawa, Jawa Tengah, di Gua Sodong, Jawa Tengah, dan di Bukit Kerang di Sumatera Utara. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba akan adanya kehidupan setelah mati, yaitu berupa roh-roh orang yang telah meninggal. Dan karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Nah, jadi di sini ada gambar gua. Yang pertama di sebelah kiri itu Gua Lawa yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada Gua Sodong yang terletak di Jawa Tengah juga.